Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan kemuliaan ini masih dalam suasana bulan Muharram. Kita masih masuk dalam pertengahan bulan Muharram, salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran arba'atun hurum, di mana ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah selain bulan Muharram ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, dan ada bulan Rajab. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kawal pulang berkumpulan untuk kembali melanjutkan belajaran sama-sama untuk belajar Mudzakarah Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha juga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pembahasan minggu yang telah lewat, insyaallah ini kada salah lah, sampai halaman berapa ini, 8 lah kalau ada salah, 8. Halaman 9 ulang lah. Halaman 9, 10 lah guru Syaibani ya lah. Halaman 10, bermula haram. Yang terakhir kemarin itu di halaman 10 ini bacaannya, inilah 9 syarat apabila diperoleh sekaliannya, maka haruslah bagi seorang nikah dengan istrinya yang sudah ditalaknya dengan talak 3. Nah, jadi kemarin itu adalah masih kita ini membahas dalam pembahasan wanita-wanita yang haram dinikahi, yang kemarin diawali dengan dari sisi nasab, kemudian ada radha'ah lah. Kemudian kemarin membahas tentang haram dan tidak sahnya seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah ditalaknya. Nah, sekarang hari ini kita akan sedikit membahas tentang hukum dan seorang laki-laki yang menikahi seorang istrinya itu, atau juga sebaliknya suaminya itu adalah budak. Nah, jadi mungkin karena zaman bahari itu masih ada istilah perbudakan lah, maka mungkin alasan beliau juga tetap mencantumkan tentang bab tentang budak ini di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula haram lagi tiada sah menikahi istri orang. Muni ulun anu tak ulang sedikit karena bapak lah. Ini mun kada di atasnya, ini di bawahnya nih lagi. Bermula haram lagi tiada sah menikahi istri orang. Jelas ya kalau kada boleh menikahi istri orang, dan
jika ada suaminya itu gaib, lagi putus khobarnya sekalipun. Nah, jadi ada misalnya bebinian ini lakinya lawas, madam nggak orang kah nang ke Banua, nah tulak kemana gitu ada kabar-kabarnya. Nah itu jangan langsung coba-coba untuk dinikahi dulu, hendak mengawininya, melainkan maksudnya kecuali jika naik saksi dua orang, saksi ini ada menyatakan bahwa lakinya sudah mati atau nyatalah sudah talaknya. Nah, betul. Kecuali Jersidin ada nang bersaksi yang menyatakan bahwa si lakinya ini sudah meninggal atau memang menyatakan bahwa dia sudah mentalak istrinya. Punya ada yang bersaksi kada pada boleh meskipun tadi lawas tadi lawas ditinggalkan laki lah. Maka harus, maksudnya maka boleh nikah dengan dia. Nah, dengan si dia perempuan itu tadi, itu pun Jasidin jika sudah lalu idahnya, sudah lewat masa idahnya. Nah, boleh aja Jasidin. Bila sudah nang tadi ada yang menyaksikan, nah, yang penting lewat idahnya. Tetapi Jasidin membilang idahnya itu, menghitung masa idahnya itu daripada mula matinya. Maksudnya dari awal permulaan mati lakinya tadi. Apabila yang pasti kan si saksi ini tadi mah habari apabila meninggalnya dulu, di apa juga orang tuh ditelusuri dulu apabila matinya, daripada atau daripada ketika ia mentolak dia, tiada daripada ketika datang kabarnya. Nah, jadi mah hitung masa idahnya itu Jasidin mulai apabila lakinya meninggal atau apabila si lakinya itu tadi mentolak istrinya itu tadi. Jangan menghitung idahnya Jasidin mulai datang kabar laki kan mati jar. Nah, lalu ya berarti kan tadi bisa jadi malah lebih cepat lagi masa idahnya kalau dihitung sebelum anunya tadi pas hanya orang-orang berkabar soalnya lawas sudah meninggal. Nah, meninggal bahkan mungkin meninggalnya sudah setahun lebih. Nah, itu ada apa-apa lagi artinya menghendak langsung nikah lagi gitu. Nah, yang penting ada kabar kepastian tadi lah. Bagaimana kan mungkin ini beda-beda juga mendapatnya ya kalau melihatkan situasi dan kondisinya juga lah. Apalagi sudah ditinggalkan lawas laki 5 tahun, kada ada kabarnya 10 tahun. Bila kita melihat ada kisah-kisah orang tua ada juga pang kadang kayak inilah kejadian gitu nah. Ditinggalkan madam lakinya kabar dua orang kada lawas bulik-bulik Bang Taib ya. Jar aja kada kada bulik-bulik Bang Taib. Nah, sekalinya datang bulik lakinya ya kah 5 tahun 10 tahun harau sudah kawin nang bini banakan na pulang harau marista bananang laki ngarannya tadi mungkin ini kan zaman bahari yang terjadi banyak nih kira menuwayah ini ya kalau jarang sudah nang ini pasti paling kada tulak madam tuh kan ada aja betul teleponan HP WhatsApp video callan kan. Nah itu tadi lah artinya harus memastikan dulu ketiadaan laki tadi meninggal atau juga mentalaknya. Selanjutnya, bermula tiada harus bagi laki-laki yang merdeka menikah perempuan sahaya. Maksudnya perempuan sahaya ini apa? Perempuan yang statusnya budak. Perempuan sahaya orang, budak orang, melainkan dengan 4 syarat. Jasidin. Nah, ada 4 puting syaratnya apa saja? Yang pertama, syarat yang pertama, tiada kuasa ia menjujur perempuan yang merdeka, merdahika. Nah, bahasa barunya merdahika dengan mahar misil sebab ia sangat miskin. Namun kan bahari kan salah saking miskinnya nih kada ada berduit lalu ya kada kawa memberi mahar nang misil ini kan se apa pasarannya di daerah ini tempat tinggal itu nah ya kalau lalu diperbolehkanlah si laki-laki yang orang merdeka ini tadi menikahi, menjujur perempuan yang budak tadi.
Ya, tadi karena kada kuasa tadi Jasidin. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, hendaklah jangan ada baginya apa nih? Jangan ada baginya istri yang merdeka jikalau ada ia tuha atau kecil atau gaib sekalipun, hendaklah jangan ada baginya istri yang merdeka. Nah, jikalau ada ia tuha. Nah, maksudnya nih, kenapa jadi sampai tadi menikahi bebinian yang budak tadi? Karena amun pun ada pun jua yang merdeka jadi tadi kurangnya masih kecil, apa tadi masih masih anu mungkin lah kadada mungkin jarang waktu itu bebiniannya merdeka atau gaib sekalipun Jasidin. Gaibnya maksudnya nih yang gaib atau kadada lah, maka tiada boleh baginya dengan perempuan sahaya orang, maka tiada boleh baginya menikah dengan perempuan budak orang tadi. Kalau ada kucing kabut di atas hubungan. Kemudian syarat yang ketiga, takut ia akan zina Jasidin. Takut ia akan zina jika tiada nikah dengan perempuan sahaya orang. Nah, pokoknya takutannya menyangka kawin ini akan melakukan zina. Jadi daripada berbuat zina silahkan boleh orang laki-laki merdeka menikahi seorang wanita budak. Syarat yang keempat Jasidin, hendaklah ada perempuan sahaya. Orang sahaya itu adalah orang yang hendak dinikahinya itu agamanya Islam. Adapun jika ada perempuan sahaya orang itu kafir, maka tiadalah harus, artinya tiadalah boleh bagi laki-laki yang merdeka itu tadi, apa nang kada boleh nikah dengan dia lah, baik itu agamanya Yahudi atau Nasrani. Tidak boleh ya Sidin. Oh, nu tarik ke bawah dulu lah, nak unlock. Oh, juga bergerak nih. Nah, ya bergerak deh. Lanjut lagi. Adapun jika ada perempuan sahaya, Yasidin, ada bila ada seorang perempuan budak, orang itu kafir, Yasidin, maka tiadalah harus bagi laki-laki, tidak boleh tadi. Sudah tadilah sudah baca ke atas pulang. Dan demikian lagi, Yasidin. Tiada harus, artinya tiada boleh bagi perempuan yang merdeka. Nah ini kebalikannya pulang nih. Nikah dengan laki-laki abdiyun. Ya kalau abdi ya itu kalau bacanya lah. Laki-laki nang apa artinya seorang budak. Abdi orang, budak orang, melainkan kecuali empat syarat adat ada saat terpenuhi empat syarat ini. Apa yang pertama? Yang pertama, syarat yang pertama hendaklah perempuan itu sudah balik. Nih wanita nang binian merdeka ini deh. Adapun jika ada ia belum balik, maka tiada sah menikah dia dengan dia. Tadi itu deh. Maka tadi bebinian yang ini tadi kada sah nikah dengan laki-laki yang budak tadi. Pokoknya harus balik dulu bebiniannya lah. Dan jikalau ada yang menikahkan dia itu bapaknya, dan jikalau ada bapaknya atau neneknya sekalipun, pokoknya syaratnya harus balik dulu.
Kemudian syarat yang kedua, hendaklah dengan ridhonya. Nah, artinya dengan izin si bebiniannya tadi nikah dengan abdi orang itu tadi, dengan bodak orang itu tadi, artinya jangan berpaksaan juga nikah kan tidak boleh ya kalau tadi maksudnya jangan ridhonya tadi. Nah, emang kayak kita bebinian jelah dia maja as-sukutu alamatur, artinya bebinian nih menjadi ditakoni berdiam ya artinya inya beda jelah kadang kadang ada juga ada yang kayak itu isyarat. Kemudian syarat yang keempat, hendaklah ada nikah. Syarat yang keempat, hendaklah ada nikah sahaya itu, nah, dengan izin tuannya pulang. Nah, harus dengan izin tuannya. Langsung tempat punya kipas angin. Ya kalau si budak lelakian itu jika ada diizini tuannya, maka ada boleh nikah bebinian merdeka itu tadi. Adapun jika tiada dengan izinnya, maka tiadalah soh nikahnya insiden. Nah, ini masih dalam pembahasan tentang budak. Tadilah baik budak laki-laki atau budak perempuan. Ada beberapa perbedaan tadilah. Kalau bebiniannya tadi harus balik, tadi harus balik. Bermula kemudian bab hanya pulang bermula tiada harus bagi laki-laki, maka bermula tiada boleh jasidin bagi laki-laki yang merdeka, yang merdeka melebihi istrinya daripada empat orang jasidina. Artinya lelakian ini boleh aja nikah sampai bisi bini empat ya Allah. Nah, perlu di sini anu lelakian berataan nih orangnya boleh aja kita nih hendak berbini sampai empat ya Allah lah, asal asal kuat aja ya Allah. Kuat, anunya lah amalannya yang pasti juga yang kuat ya Allah biar banyak duit namun namanya kada kuatnya kada kau bini empat kau bini dua ya Allah ya pasti ada juga amalannya kada kada sembarangan kada kegampangan kau bini lebih dari dua nih ya Allah. Berarti hendaklah bini lebih dari sekong nih. Ya baru Jawa nih aja membahasnya. 60 kita di sini. Kadang-kadang anak membahas nih, anak bini empat nih, sampai bini empat orang baharnya, tuan guru ya Allah, orang Banjar nih lah. Apa aja ada yang tahu lah, nang bebini dua apa orang apa. Nah, ulun kalau ingat lagi nah, ada kalau bila bebini dua apa, bila bebini tiga apa, bila bebini empat orang Banjar ya. Nah, mau ingat lagi ulun. Wajar lah, wajar. Atau apalagi, kalau nggak ingat lagi. Nah, lanjut. Seperti menikah ia akan 5 orang atau lebih. Ini nggak boleh. Memang di beberapa di daerah di Pulau Jawa tuh ada lah beberapa memang kiai yang bahkan istrinya lebih daripada 4 lah. Nah, mungkin kakawanan yang mungkin pernah belajar di perkuliahan hukum keluarga, pas dosen tuh pernah membahas menyinggung orang-orang yang seperti ini. Maka jika ada nikahnya dengan sekalian mereka itu dengan satu akad beserta, maka tiadalah sah nikahnya dengan sekalian mereka itu. Nah, mungkin maksudnya ini langsung empat lah, melima tadi, lebih anu tadi. Dan jika ada nikahnya dengan sekalian mereka itu dengan bertartib, artinya kadang sekaligus nikahnya 4 nih atau 5 sekaligus, maka sahlah nikahnya dengan yang 4 orang yang
dahulu. Harap benar sih nih. Mau kawa sampai nikah sekaligus empat akad ya Allah. Apa ayatnya nang di dalam surah di Al-Qur'an nih? Kada kawa adil lah, kada kawa adil. Jujur aja, punya duit tuh kawa aja adil. Kamunya duit kawa aja adil. Mungkin orangnya sugih beneran. Ibaratnya memberi bini sekong sebulan selawi juta seorang kawa aja. Tapi kadang walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Itu kalah ayatnya lah guru Syebani lah, guru Rahmansa. Nah, tapi lah masalahnya kasih sayang cinta nih pasti sudah ada kecenderungan barat sebelah. Ya banyak banyak aja juga yang praktisi. Jadi ada yang memfollow akun orang ini jual beli mobil bekas showroom namanya Kacung Motor. Kalau bukan biar cari ada, jadi IG tuh Kacung Motor, mau ada sama kacungnya tuh Heng atau NK gitu. Bininya dua ekong mas mana juga. Jadinya kisah apa, kisah-kisah malah konten tuh bang, jadi kisah kehidupan lon bininya berdua bang, dia anunya sambil sambil jualan mobil. Ada juga Bahari lah, salah satu rumah makanan apa restoran yang terkenal di Banjar ya Ram. Banyak cabangnya di Banjar di mana-mana. Nah itu si Din tuh kalau ada salah pencetus presiden poligami Indonesia juga kalau ada salah. Orang kita makan ayam bakar ya, harus disebut mereknya gitu, paham ya. Nah, jadi kisahnya awalnya buat Sidin itu bebini sampai 4. Jadi supaya nyaman Sidin mau kosi dijulungi Sidin berataan sekung seorang bini nih mengikuti masing-masing cabang dari restoran itu tadi dari situ pang mungkin kan istilahnya mau kosi masing-masing bini nih. Nah akhirnya ya tadi sampai nang berhasil membuka cabang banyak. Salah satu yang rame buka cabangnya yang di daerah kita di Kalsel nih. Ya, mana cabangnya tapi di kota baru ini ada pun cabangnya, nah ulun melihat kayu kalau orang tahu juga lah. Lanjut lagi. dan dan tiada sah nikahnya dengan sekalian yang kemudian daripada yang 4 itu, maksudnya nih yang ke 5 ke 6. Nah, dan demikian lagi Jasidin, tiada harus bagi laki-laki abdi, tidak boleh nih maksudnya lah, tidak harus, tidak boleh bagi laki-laki abdi, maksudnya seorang budak laki-laki memiliki melebihi istrinya daripada 2 orang. Rupanya boleh aja juga lah. Kamunya bahar itu budak menak bisi bini dua apa dua ikong. Nah, lanjut lagi. Bermula haram atas seorang laki-laki yang berdatang kepada perempuan yang ada baginya suami. Nah, ya jelas kada boleh kita nih hendak merabuti bini orang, jelas-jelasnya ada lakinya, lalu kita mungkin apa mah karena jatuh cinta atas nama cinta ya, lalu jangan hendak mampihi orang lawan bini orang, kada boleh ya Allah. Dan perempuan yang lagi di dalam iddah, masih iddah belum habis idahnya kada boleh hendak di berdatang tadi. Jika tahu ia akan yang demikian itu, lagi tahu ia akan haramnya. Ibaratnya juga nih harus bepadah juga bebinian yang ada yang hendak kilonnya ulun masih ada laki, ulun nih masih dalam indah kada boleh pian anu hendak menikahi ulun, tuntung akan ulun dulu atau ya ulun nih anu beranggangan bang sudah lawan laki ulun jelah kemudian hakun bila ulun kena perpisahan lawan laki ulun ada dulu ulun indah, nah kita nikah. Nah itu parah banget bang lah mau bebiniannya parah banget, berarti sudah lawan lakinya ada ketujuh lagi lawan lakinya, nah kada boleh nih gitu. Dan demikian lagi Jasidin,
haram atasnya berdatang perempuan larangan orang. Ini maksudnya nih apa, layak tubuh ahadukum ala khitbati akhi, itu ah bisnya tidak boleh apa, seseorang itu mengkhitbah berdatang pada seseorang yang sudah di lamar saudaranya. Haram atasnya berdatang perempuan larangan orang. Artinya sudah dengan syarat jika sudah diterima. Orang ini sudah mengkhitbah berdatang ya, kalau diterima sudah. Tiba-tiba ada pulang lelakian lain nih yang nama handaki. Aku hendak dua jalan bebinian gitu jar. Ketujuh aku, nah, cinta aku. Ada boleh, apalagi bebinian itu sudah menerima lelakian yang terdahulu. Nah, akan orang itu dengan terima yang sore. Artinya terima dengan jelas, dengan terang ya, kalau sore itu. Lagi tahu ia akan keadaannya, larangan orang. Nah, larangan orang nih. Jadi istilahnya tadi apa tadi, lamaran orang ya, kalau karena ya tadi ketika seorang laki-laki itu sudah berkhitbah seorang perempuan, maka otomatis yang lain itu tidak diperbolehkan lah mendekati, kecuali kena imbah mengkhitbah tuh anu kari jadi ya lah putus. Nah, karena tadi kan jelas sudah menerima dan tahu ia akan haramnya. Kalau yang kawanan nih ada juga nih mau unting babinian nih nang belum belum kawin ya lah, jomblo jomblo, hati-hati begini buahnya kadang, ngalih jua anu bila sudah tua-tua nih kadang ya apa adanya sudah bisa pacar ya. Nah, ada ulun semalam disuruh mau khutbah kalau di masjid di sini. Kebetulan si kepala masjidnya nih anu mas apa, kepala kepala sekolah jadi sini kan hubungan kemenak juga, kepala kemenak MTS, pas ada anak sidin itu juga angkatan kami nih, angkatan kami nih CPNS di sini nih. Iya sih dia anu melihat ulun kalau anu sudah nikah aja sih Din, sudah berkeluarga aja sih Din, amunnya barunya sih Din, anakku aja sih Din, mah mantap aja. Berilah aneh anu bapak aja loh sudah beranak dua ya Allah ya. Kita lanjut lagi tadi ke sebelah pulang halaman 12. Nah, bab hanyar. Jadi habis sudah bab hanyar. Hanya setengah jam kita lah. Lanjut dulu. Paslon lah. Ini pun baca paslon sorongnya kan ada paslonnya nih. Artinya tadi sudah bab lah. Ayahada paslon ini adalah pasal bab pada menyatakan wali perempuan. Nah, wali si perempuan yang hendak nikah nih, yang harus akan wali, yang boleh akan wali, artinya siapa yang boleh jadi walinya nih lah, dan menyatakan periring-iringan. Nah, periring-iringan yang akrab dan yang abad. Iring-iringan itu artinya urutan-urutannya nih, urutan-urutan wali nih nang yang akrab, nang dekat dan yang abad, lawan yang jauh. Nah, ini bab membahas masalah tentang wali nikah seorang perempuan Yesiden. Bermula wali perempuan itu yaitu adalah sekalian ausobahnya. Ausobah adalah ausobah. Maka yang akrab itu didahulukan ia daripada abad Yazidin. Jelas ya Allah, pasti yang lebih dekat itu. Maka walinya perempuan yang wajib didahulukan itu adalah bapaknya, abahnya lah. Munnya kadada abahnya, kemudian nininya laki-laki. Nah, pada pihak bapak datang ke atas. Artinya kai ya, kalau hari itu mungkin kai itu disambat bini, tapi ini kan tambahannya nininya laki-laki pada pihak bapak yang datang ke atas.
Pahamnya tuh lah. Kemudian maka saudaranya laki-laki yang seibu sebapak. Namunnya kadada sudah abah, kadada sudah kai ke atas datu. Nah, lalu baru yang ke bingsanak lah kakak. Berarti seibu sebapak nih. Ya kalau akhun syakik ya kita. Kemudian maka saudaranya laki-laki yang sebapak. Artinya kemudian bingsanak seabah. Kemudian maka anak saudaranya laki-laki yang seibu sebapak. Jawabannya sudahlah anak saudaranya apa nih? Kamanakan lah, kamanakan. Kamanakan. Ini ada juga kan kadang lah habis sudah bubuhan wali-walinya nih anu abahnya kadada kayaknya kadada di sanaknya kadada ada anak kamanakan. Nah, jadi anak kamanakan ini kawainya jadi wali dari si perempuannya tadi. Acilnya deh. Kemudian maka anak saudaranya laki-laki yang sebapak anak saudaranya laki-laki. Nah, anak kemanakan dari ding sanak seabah aja. Kemudian maka cucu saudaranya laki-laki yang seibu sebapak. Mah cucu ulanglah anuannya urutannya pulang nih ada hadir. Kalau ya habis sudah nih lah anu walinya seperanakan. Kenapa misalnya orangnya anu kecelakaan kah sekeluargaan semobilan misalnya lalu habis ya kalau lalu tertinggal cucu nih aja lagi jadi nang cucu nih lagi kan kau mah menikah kakak kita harus nang tadi urutannya tadi lah seibu sebapak kemudian maka cucu saudaranya laki-laki yang sebapak demikianlah tertib tertibnya ya susunannya ke bawah. Nah, kemudian jika tiada diperoleh sekalian mereka yang tersebut itu artinya ada dua enam lelakian yang itu tadi bubuhan asobahnya tadi. Abah kai di sana sudah anak kemanakan gak ada jua cucu juga sudah ada jua habisan sudah. Nah, maka saudara bapaknya yang seibu sebapak hanyar paman paman lah saudara bapaknya yang seibu kemudian maka saudara bapaknya yang sebapak kemudian maka anak saudara bapaknya yang seibu sebapak mulai jauh sudah nah nasabnya kemudian maka anak saudara bapaknya yang sebapak kemudian maka cucu saudara bapaknya yang seibu sebapak kemudian maka cucu saudara bapaknya yang sebapak. Demikianlah tertibnya ke bawah. Habis ini adalah urutan daripada wali nasab jar kita ya kalau gitu kalau di ini bagus banget semalam ulun melihat ya waktu ulun bulik ke Kota Baru dari lewat hari jadi singgah semalam di KUA 1 situ di Sungai Danau. Wah, jadi ada di dinding semalam di ulun foto sawat bagus ada gambaran urutan wali lah wali nasab. Nah, jadi ke atas ke bawah ada gambar bubiniannya pulang artinya ini negam wali nang si bubinian ini siapa aja nah bagus tuh nang di satu ya foto akan ini nang di satu ya si Raja ya hadirkah anu kirim ke grup si Raja tahu ada dia di HP ini semua ah Syahdan nah Syahdan ini belain pulang nih pembahasannya lah Syahdan jika tiada diperoleh segala wali tersebut maka jika tidak ada diperoleh artinya tidak ditemukan seluruh wali-wali nasab yang di atas itu tadi niscaya adalah walinya itu sultan yang kita sebut apa dengan istilah sebutan wali hakim atau gantinya sultan itu kan apa penguasa pemerintah ada kita ini kan ya, tadi maka pemerintah itu dalam artian kemudian itu kemudian diserahkan dengan Menteri Agama. Nah, Menteri Agama ini kemudian kepada bawahan-bawahannya itu mengangkat kemudian mereka itu
wali hakim itu sekarang ini adalah yaitu seorang kepala KUA yang kawal menjabat sebagai wali hakim. Meskipun pada kenyataannya kemudian dari lapangan lah apa ada peraturan kita yang terbaru apa tadi boleh karena kemudian si jabatan kepala KUA ini boleh tidak diisi oleh dari jabatan penghulu yaitu dari penyuluh. Tapi kenyataannya mungkin masih jarang gitulah. Hampir rata-rata mungkin ini masih penghulu yang jadi kepala KUA karena supaya nyaman tadi mangkat jadi wali hakimnya. Awal juga menyak penyuluh jadi kepala KUA menjadi wali hakim ya yang ditunjuk juga ya kalau lah oleh Kementerian Agama. Inilah wali perempuan yang merdeka. Adapun sahaya Yazidin, adapun sahaya perempuan apabila ada seorang budak perempuan yang dimerdekakan oleh tuannya adalah maka tertib walinya, susunan walinya seperti tertib wali perempuan yang merdeka asalnya juga. Karena tadi sudah dimerdekakan oleh tuannya. Tetapi jika tiada diperoleh segala walinya daripada nasabnya tadi, maka adalah walinya adalah yang memerdekakan dia, tuannya tadi, oleh orang tuannya yang memerdekakan dia. Kemudian maka asobah yang memerdekakan dia itu tadi abahnya tuannya kah, kainya tuannya tadi kah, atau tadi kemudian saudaranya kah, kayak model kayak wali nasab tadi juga urutannya. Kemudian maka yang memerdekakan dia kemudian maka asobahnya. Kemudian yang memerdekakan akan yang memerdekakan dia kemudian maka asobahnya hingga demikianlah. Inilah hampir ada jawaban kita menemui lagi lah di zaman wahyu ini kayak ini. Maka jika tiada diperoleh yang memerdekakan dia dan segala asobahnya, niscaya adalah walinya itu juga adalah sultan atau gantinya. Itu tadi wali hakim. Maka jika ada bagi seorang perempuan, lanjut lagi lah. Jika ada bagi seorang perempuan merdeka, hendak nikah, dan tiada ada baginya wali daripada asobahnya, tetapi ada baginya orang yang memerdekakan ibunya, maka yang memerdekakan ibunya itulah yang akan menjadi walinya. Dan demikian lagi jika ada bapak perempuan itu hamba orang, budak nih kebetulan, abahnya budak dan ibunya dimerdekakan orang jua, maka walinya itu yang memerdekakan ibunya. Jadi karena status abahnya budak, jadi yang kalau jadi walinya adalah tuan yang memerdekakan umahnya tadi. Tetapi jika bapaknya itu dimerdekakan pula oleh tuannya, maka yang memerdekakan bapaknya itulah walinya. Tiada yang memerdekakan ibunya. Sampai situ aja dulu gini kita lah. Panjang mana ini sambil bahasan sambil bujuk curhatan yang lain ulang kita. Sampai situ dulu kita lah. Wallahu a'lam bisawab.